Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reseptor transmembran terkait protein G. Reseptor transmembran terkait protein G, GPCR, adalah protein yang mendeteksi zat di luar sel dan mengaktifkan jalur sinyal di dalam sel. Reseptor transmembran terkait protein G juga dikenal sebagai reseptor dominan 7 transmembran. Reseptor serpentin dan reseptor terkait protein G, GPLR, merupakan famili protein besar dari reseptor yang mendeteksi molekul di luar sel dan mengaktifkan jalur transduksi sinyal internal dan memberikan respons seluler. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan aktivasi GPCR dan fungsi GPCR. GPCR adalah reseptor permukaan sel yang mendeteksi rangsangan eksternal dan mengirimkan sinyal ke dalam sel. Sinyal ini mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, sensasi, dan respon hormon. Tahapan aktivasi GPCR ada 5. Yang pertama, ligan mengikat GPCR. Yang kedua, GPCR berinteraksi dengan protein G heterotrimerik GA, GB, dan GY. 3. GTP. Pada protein G ditukarkan dengan GDP. 4. Subunit GA, GTP terdisosiasi dari transduser GBY. 5. Subunit A dan BY berinteraksi dengan efektor. Fungsi GPCR. Fungsinya untuk menangkap sinyal ekstraseluler seperti hormon, neurotransmitter, energi cahaya, peptida, lipid, gula, dan protein. Memicu jalur persinyalan intraseluler, mengatur berbagai fungsi tubuh seperti penglihatan, rasa, bau, perilaku, suasana hati, dan pengaturan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, mengontrol berbagai peristiwa seperti pertumbuhan sel, proliferasi dan diferensiasi, vasokonstraksi atau vasodilatasi, agregasi trombosit, dan kontraksi otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang reseptor transmembran protein G. Apa itu protein G? Protein G adalah molekul yang berperan sebagai saklar pensinyalan dalam sel. Protein G terdiri dari 3 subunit, yaitu alfa, beta, dan gamma. Dan cara berfungsinya protein G yaitu ada beberapa tahap di dalam fisiologi seluler. Yang pertama, saat tidak ada sinyal, subunit A terikat dengan GDP, yakni protein G-nya dalam keadaan diam. Dan yang kedua, ketika reseptor menerima sinyal, GDP diganti dengan GTP di subunit A ketika protein G-nya aktif. Ketiga, subunit A, GTP, dan subunit B dan Y lalu memicu kerja enzim. Enzim ini menghasilkan molekul kecil yang disebut pembawa pesan kedua yang melanjutkan sinyal ke dalam sel. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peran protein G dan cara kerja GPCR. Yang pertama, peran protein G. Protein G berperan dalam pensinyalan sel. Protein G berperan dalam memberi daya pada sintesis protein. Kerusakan jalur pensinyalan protein G terlibat dalam banyak penyakit seperti diabetes, kebutaan, alergi, depresi, cacat kardiovaskuler, dan beberapa bentuk kanker. Protein G diaktifkan oleh reseptor yang berpasangan dengan protein G
atau GPCR. GPCR adalah reseptor permukaan sel yang mendeteksi molekul di luar sel. Yang kedua, cara kerja GPCR. Cara kerja GPCR ada 5. Yang pertama, GPCR mendeteksi dan mengikat ligan seperti hormon, neurotransmitter, atau cahaya. 2. GPCR mengalami perubahan konformasi. Yang ketiga, perubahan konformasi ini mengaktifkan protein G. Yang keempat, protein G menginduksi kaskade pensinyalan lebih lanjut. Yang kelima, transduksi sinyal lebih lanjut bergantung pada jenis protein G. Sekian itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh obat yang menargetkan reseptor transmembrana terkait protein G. Yang pertama itu ada beta blocker, obat yang menghambat reseptor beta adrenergik yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan penyakit jantung. Cara kerjanya itu untuk memperlambat denyut jantung, melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan dapat digunakan untuk mengatasi migran, glukoma, tremor, dan gangguan pencernaan. Contoh obatnya itu seperti propranolol dan carvedilol. Yang kedua itu ada antihistamin, obat yang menghambat reseptor histamin yang digunakan untuk mengobati alergi seperti bersin-bersin, pilek, hidung melar, mata merah, dan bentol-bentol, dan reaksi inflamasi atau peradangan. Contoh obatnya itu seperti loratadin dan cetirizine. Yang ketiga ada opioid, obat yang mengaktifkan reseptor opioid yang digunakan untuk mengobati nyeri atau pereda nyeri yang digunakan untuk meredakan nyeri parah jangka pendek setelah operasi atau cedera. Contoh obatnya itu seperti tramadol dan oksikodon. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah yang pertama, GPCR merupakan superfamili terbesar keempat protein dalam genom manusia. Yang kedua, GPCR berperan dalam sebagian besar proses transduksi sinyal. Dan yang ketiga, GPCR membantu mengatur fungsi tubuh seperti sensasi, pertumbuhan, dan respon hormon. Keempat, GPCR dapat diaktifkan oleh beragam ligan. Yang kelima, GPCR dapat memodulasi aktivitas jalur persinyalan yang berbeda. Dan yang terakhir, GPCR dapat menjadi target obat potensial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.